Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Amrul Jamil dari kelas Akuntansi Perpajakan kelas 4B dengan NPM 2075562. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi organisasi nirlaba. Akuntansi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang berdasarkan pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersi. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan PSAK atau sak etap dengan pelaporan menggunakan PSAK 45. Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan menggunakan PSAK. Jika akuntabilitas publik tidak signifikan menggunakan sak etap. Walaupun menggunakan PSAK, karena kompleksitas transaksi dan akunnya relatif sederhana, tidak ada masalah. Karakteristik bentuk organisasi ini karena tidak ada kekayaan yang dimiliki organisasi sehingga ekuitasnya berupa aset bersih. Untuk pemisahan dana terikat dan tidak terikat bukan keharusan tergantung dari karakteristik organisasinya. Beberapa organisasi tertentu memiliki pengaturan baku dari regulator, misalnya organisasi partai politik memiliki ketentuan untuk pelaporan dana kampanye. Bentuk-bentuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba di dalamnya terdapat yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan politik, instansi pemerintah atau bagian dari instansi pemerintah, lembaga independen non-pemerintah seperti otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, badan penyelenggara jaminan sosial, badan penyelenggara ibadah haji, badan layanan umum dan BLU daerah, rumah sakit, dan universitas. Entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Di dalam slide ini terdapat standar acuan entitas nirlaba, lalu ada PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba, lalu ada sak umum dan sak etap, lalu standar untuk entitas komersial. Standar akuntansi nirlaba. Organisasi nirlaba sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh, rumah sakit dan universitas. Di Indonesia, standar akuntansi mengacu pada PSAK 45, sak etap atau PSAK 45 plus PSAK. IPSAS relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba, banyak diadopsi dalam PSAP. Praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia. Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai sak etap. Tidak ada keharusan menyusun LK laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah sebesar 20 miliar. Lalu tidak membayar pajak atau surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan, pendapatan bukan objek pajak. Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder, kepentingan donatur. Entitas nirlaba pemerintah. Di dalamnya terdapat BLU, PP menyatakan sak yang berlaku umum dalam praktik PMK atau menggunakan SAK dan SAP pertanggungjawaban anggaran, OJK khusus, BPJS sak umum khusus, LPS khusus, BPIH dan Perpol tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi nirlaba PSAK 45 dikembangkan dengan mengadopsi pada SFAS 117, hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau sak etap, dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi memperbolehkan
Contoh penerapannya adalah pada akuntansi rumah sakit dan universitas yang berbentuk BLU. Hal ini terdapat pada PSAK 45. PSAK 45 dan PSAK untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan. PSAK 45 dan SAK etap untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Nirlaba pada PSAK 45. Perbedaan cara organisasi memperoleh sumber daya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan. Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, menyajikan terpisah aktiva, terikat, dan tidak terikat. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Namun, PSAK 45 telah diganti pada tanggal 1 Januari 2020 dan diganti dengan ISAK 35. Laporan posisi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Aktivitas pendanaan. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktivitas tetap, aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktivitas entitas nirlaba pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2022 dan 2021 dalam jutaan. Di dalam laporan posisi keuangan ini terdapat akun-akun yaitu aset. Di dalam aset terdapat kas dan setara kas, lalu piutang bunga, persediaan dan biaya dibayar di muka, piutang lain-lain, investasi lancar, properti investasi, aset tetap, investasi jangka panjang, lalu jumlah aset. Lalu selanjutnya terdapat juga liabilitas dan aset neto. Di dalamnya terdapat utang dagang, pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, utang lain-lain, utang wesel, kewajiban tahunan, utang jangka panjang, lalu jumlah liabilitas. Lalu terdapat juga aset neto. Di dalamnya terdapat tidak terikat, terikat temporer catatan B, terikat permanen catatan C, jumlah aset neto, jumlah liabilitas, dan aset neto. Laporan posisi keuangan ini terdapat tiga bentuk, bentuk A, bentuk B, dan bentuk C. Yang pertama adalah bentuk A. Laporan bentuk A ini hanya menyajikan satu kolom atau tunggal dan bentuk A sangat mempermudah aktivitas komparatif. Lalu terdapat juga laporan aktivitas bentuk B. Laporan bentuk B ini menyajikan 3 kolom sesuai dengan aset neto dan ditambah satu kolom yaitu kolom jumlah. Bentuk B menyajikan pembuktian dan berakhirnya aset tertentu reklasifikasi terhadap aset neto. Lalu yang selanjutnya terdapat laporan perubahan aset neto berbentuk C. Laporan C ini menyajikan dalam dua bentuk laporan, dalam bentuk ringkasan dan dari laporan pendapatan perubahan aset neto tidak terikat. Lalu juga disajikan dalam perubahan aset neto. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan pada kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa sih lo di waktu? Apa saya presentasi?